Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bismi Amrina. Saat ini saya bertugas sebagai guru biologi di SMA Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. SMA Negeri 1 Dolok Masihul merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Dolok Masihul sudah dimulai sejak tahun ajaran 2023-2024. Dalam penerapan kurikulum merdeka, terdapat salah satu pendekatan yang dapat diterapkan, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan potensi, minat, bakat yang mereka miliki. Berdasarkan asesmen diagnostik gaya belajar, di kelas 11-1 dengan jumlah siswa 32 orang memiliki perbedaan gaya belajar yang menunjukkan 31% siswa memiliki gaya belajar kinestetik, 41% visual, dan 28% auditori. Pembelajaran konvensional yang dilakukan selama ini belum mampu mengakomodir kebutuhan belajar siswa secara keseluruhan, sehingga nilai ulangan siswa pada materi sebelumnya menunjukkan hasil yang rendah dengan rata-rata 68%. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, guru biasanya menyediakan berbagai sumber belajar siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti video, rekaman, artikel ilmiah, maupun bahan bacaan lain yang mendukung pembelajaran tersebut sesuai minat dan bakat siswa. Link ataupun barcode sumber belajar tersebut biasanya belum tersusun secara sistematis, sehingga siswa harus scan satu persatu untuk mengakses sumber belajar tersebut. Di lain sisi, proses pengamatan lingkungan pada materi derivat epidermis memiliki tantangan, yaitu tidak teridentifikasinya nama tumbuhan yang didapat karena keterbatasan pengetahuan peserta didik tentang nama tumbuhan tersebut. Asesmen formatif online di akhir pembelajaran yang dilakukan selama ini juga menemukan banyak kendala yang sulit dihindari, seperti jaringan yang tidak stabil dan akun yang terlokot secara tiba-tiba menjadi tantangan. Gen Z dan teknologi adalah dua hal yang saling berkaitan. Informasi yang mudah diakses dapat dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber belajar kapanpun dan dimanapun dengan informasi yang lebih lengkap. Tetapi tentu tidak bisa menggantikan posisi guru. Oleh karena itu, peran guru saat ini lebih kepada fasilitator yang mampu mewadahi, memotivasi, dan mengarahkan siswa dalam belajar, diiringi dengan kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi. Dalam praktik baik ini, saya berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan pembersih lidi, pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital pada materi derivat epidermis jaringan tumbuhan. Penerapan praktik baik pembersih lidi diawali dengan melakukan kajian literatur dan mencari inspirasi melalui PMM, artikel ilmiah, maupun YouTube. Selanjutnya, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang praktik baik yang akan dilakukan. Bersama rekan sejawat, berdiskusi untuk memilih metode, model, dan media pembelajaran yang dapat memenuhi seluruh aspek kebutuhan belajar siswa dalam praktik baik ini. Hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan digunakan sebagai dasar dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan modul ajar, media pembelajaran, sumber belajar yang beragam, dan asesmen. Selanjutnya, saya merangkum dan menyusun sumber belajar tersebut ke dalam microsite SID. Adapun tampilan menu di taskbar microsite SID tersebut terdiri dari video, podcast, artikel, dilengkapi dengan panduan observasi dan lembar kerja, serta menu pengumpulan produk laporan di akhir. Dengan menggunakan microsite SID, siswa dan guru lebih terbantu dalam memanajemen sumber belajar yang sistematis. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Yuk kita ikuti pembelajaran hari ini. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu membuka kelas dengan disiplin positif berupa mengucapkan salam, berdoa, menanyakan kabar, mengabsensi siswa, dan melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan belajar untuk menumbuhkan komitmen antara guru dan murid selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan.
Kegiatan selanjutnya yaitu merefleksi ulang pembelajaran sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran materi derivat epidermis jaringan tumbuhan di sekolah. Guru akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur kesiapan belajar siswa dalam menghadapi materi yang akan dipelajari. Berdasarkan asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan, terdapat 9 siswa paham utuh, 15 siswa paham sebagian, dan 8 siswa belum paham. Hal ini nantinya akan menjadi landasan guru dalam membentuk kelompok kecil dengan mengkolaborasikan siswa paham utuh, sebagian, dan yang belum agar saling melengkapi. Guru menyajikan satu barcode yang dapat di-scan siswa pada smartphone-nya masing-masing. Selanjutnya, siswa akan diarahkan menuju microsite yang berisi sumber belajar berdiferensiasi seperti video pembelajaran, podcast record materi, dan artikel tentang derivat epidermis. Pada microsite SID tersebut juga berisi tentang panduan observasi dan lembar kerja atau LKPD serta menu pengumpulan produk laporan di akhir. Siswa dapat mengklik menu materi yang paling mereka suka dan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kegiatan selanjutnya yaitu membagi siswa ke dalam kelompok kecil berdasarkan tingkat kognitif dan pemahaman mereka. Siswa yang paham utuh akan disatukan dengan siswa yang paham sebagian dan belum paham. Selanjutnya, siswa melakukan observasi lapangan di luar kelas untuk mencari dan mengidentifikasi tumbuhan yang memiliki derivat epidermis. Siswa mengeksplor seluruh tumbuhan yang ada di sekolah dan mendokumentasikan derivat epidermis yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Dan kemudian menggolongkan tumbuhan tersebut terhadap kesamaan derivat epidermis yang dimiliki. Untuk tumbuhan yang tidak diketahui identitas dan namanya, siswa dapat menggunakan Google Lens untuk membantu identifikasi tumbuhan tersebut. Google Lens akan menampilkan informasi seputar tumbuhan tersebut, baik nama lokal maupun nama ilmiah beserta identifikasinya. Setelah melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data, siswa selanjutnya melakukan diskusi kelompok terkait penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis derivat epidermis yang dimiliki sesuai dengan panduan yang ada dalam LKPD. Siswa diberikan kebebasan untuk membuat produk laporan observasinya, baik dalam bentuk poster, infografis, podcast, Hai semuanya, berikut ini adalah video vlog, atau produk lainnya secara digital menggunakan aplikasi Canva. Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi setiap kelompoknya. Bulunya ini jenisnya itu trikoma glandular. Tumbuhan yang memiliki. Setelah seluruh kelompok presentasi, selanjutnya siswa melakukan asesmen formatif melalui quizzes dengan mode kertas. Pada saat melakukan asesmen, guru akan men-scan barcode jawaban setiap siswa yang nantinya akan muncul di layar infokus beserta skor perolehan. Dan di akhir asesmen, data nilai siswa akan terinput melalui laporan asesmen pada aplikasi Quizzes. Setelah dilaksanakan praktik baik pembersih lidi, 90% siswa merasa senang dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa dapat menyelesaikan produk laporan observasi dengan baik dan hasil belajar mereka mengalami peningkatan dengan rata-rata skor 93%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi praktik baik pembersih lidi efektif dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada prosesnya, siswa juga semakin cakap dalam berliterasi digital dengan penggunaan teknologi secara cermat, cerdas, dan bijaksana. Saya setelah pembelajaran hari ini sangat senang. Karena pembelajaran hari ini sangat asik tetapi tetap teratur. Kita belajar menggunakan metode-metode yang baru dan tidak monoton. Jadi seperti memakai quizzes, Google Lens, dan juga dalam penelitian kita dibebaskan untuk hasil penelitian itu dikumpul dengan cara membuat artikel, podcast, ataupun kita nge-vlog. Sekian praktik baik pembersih lidi, pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital pada materi derivat epidermis jaringan tumbuhan yang telah saya lakukan. Semoga praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi ibu dan bapak guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan kurikulum merdeka, serta dapat menumbuh kembangkan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang terdapat pada setiap individunya.